Saat ini kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Pada saat pemberitaan firman dilayankan, kami meyakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi sumber di tengah-tengah hidup yang kami jalankan. Sesungguhnya firman itu dekat pada kami. Jika kami mau merenungkan, mau disapa, mau ditegur, mau diingatkan. Dan biarlah firman itu menjadi kehidupan di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Kepadamu kami memohon penyertaan dan pertolongan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami semua siap untuk mendengar. Biarlah hamba-Mu dan setiap orang yang percaya boleh mendengar akan apa yang Kau inginkan kepada kami. Bahkan mereka yang tidak sengaja mendengar kebenaran firman-Mu pun Engkau mampukan untuk mengerti akan apa yang menjadi sapaan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita berdasarkan apa yang dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan memperhatikan bagian firman yang kita terima pada saat ini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan membencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit
untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat yang ke-14 kita membaca bersama-sama. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikianlah Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya dan sekaligus sebagai umat pilihan Allah, sesungguhnya kita semua sadar bahwa apa yang kita jalani di tengah-tengah hidup yang kita lakukan ini tidak lepas dari kebenaran firman. Kesetiaan kita pada keluarga, kejujuran dalam tutur kata dan sikap, tindakan yang disertai dengan kebenaran dimanapun kita berada, tidak lepas dari inspirasi firman yang mendorong hidup kita semua. Perilaku demikian adalah proses pengenalan yang sungguh akan apa yang selama ini kita pergumulkan mengenai firman Tuhan. Kedatangan kita ke dalam gereja merayakan hari Tuhan seperti pada hari ini bukan sekedar menjalankan kewajiban, karena kita ini orang Kristen, Ibu Bapak. Karena kita merayakan hari Tuhan pada hari Minggu. Namun sesungguhnya bagaimana firman yang kita terima tidak sekedar masuk melalui telinga. Diharapkan juga firman itu mendarat di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Menjadikan kita memiliki kesadaran, menjadikan firman itu tumbuh, berkembang, menuntun, memampukan kita untuk melakukan apa yang ia inginkan di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita lalui. Firman yang kita terima memang menjadi pergumulan di tengah-tengah hidup. Sesungguhnya firman yang dekat untuk dilakukan menjadikan kita semua, saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara tidak mau bertindak menurut cara kita sendiri. Walaupun kita punya keinginan, kita punya ambisi, kita punya mau berjalan menurut cara Tuhan, memang tidak mudah dan menjadi pergumulan bagi siapapun yang melakukan. Ingatlah apa yang dilakukan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Ketika mereka memilih caranya sendiri, walaupun sesungguhnya mereka bangga, kami adalah umat pilihan Allah, namun hidup yang mereka jalani bukanlah hidup yang mencerminkan diri seperti apa yang sesungguhnya dilakukan. Mereka tanpa disadari pergi jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi berbakti kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Allah yang bertindak di dalam sejarah, Allah yang senantiasa menuntun, Allah yang senantiasa berkarya. Dan parahnya lagi, mereka sudah pergi berbakti kepada Allah lain, sujud menyembah kepadanya. Awalnya mereka menganggap biasa saja
tidak ada persoalan. Mereka menginginkan Allah yang nyata di tengah-tengah hidup, seperti Allah yang nampak di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ibu, bapak, dan saudara tentu ingat apa yang terjadi ketika Musa diminta datang untuk menghadap dia di gunung Tuhan. Pada saat itu umat yang ditinggal dan untuk sementara dipimpin oleh Harun justru memaksakan kehendaknya agar mereka memiliki Allah yang nyata yang dapat disembah seperti Allah-Allah lain. Harun berpikir dari ketidakmungkinan, karena orang Israel adalah orang yang pelit, orang yang susah untuk mengeluarkan apa yang dimiliki, sehingga Harun berpikir, keluarkanlah emas pada telinga anak-anakmu, pada leher yang ada di kalung dan bagian-bagian yang ada dimiliki. Dan apa yang terjadi, ibu bapak? Mereka justru mengumpulkan emas yang jumlahnya luar biasa dan dijadikan patung anak lembu emas. Mereka menjadikan sesembahan Allah yang nampak, Allah yang kelihatan. Allah tidak menyukai tindakan yang demikian karena Allah tidak mau diduakan. Sama seperti kita yang memiliki pasangan, tentu kita tidak menginginkan pasangan kita juga berselingkuh. Pasangan kita jatuh cinta kepada orang lain. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri mereka, sehingga didatangkan ke atasnya kutuk. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang sangat hebat. Lalu melemparkan mereka ke negeri lain. Siapa yang sesungguhnya melakukan kesalahan dan ketidaksetiaan? Umat sendiri. Karena mereka tidak menempatkan firman itu dekat di tengah-tengah hidup yang dijalani. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah mereka akan didiamkan dan diabaikan? Apakah Tuhan Allah akan menghukum mereka terus? Ulangan 30 ayat 2 dan ayat yang ketiga menegaskan kepada kita. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi ibu, bapak, dan saudara, walaupun umat Tuhan telah berdosa, diperlukan kesadaran, penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh dari mereka. Dan juga kita, jika melakukan kesalahan, jika kita melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapannya, memang dia memiliki hak prerogatif, hak yang menentukan segala-galanya, bukan lagi bertindak dan berbuat yang kita mau, melainkan cara Tuhan yang semestinya terjadi di tengah-tengah hidup kita. Pada Tuhan Allah yang Maha Kasih ada pengampunan bagi mereka yang mau bertobat, yang mau mendengarkan kembali suara Tuhan atau firman-Nya, serta mau melakukan segala perintah-Nya. Bahkan kepada mereka yang menyediakan diri untuk berbalik, menyediakan diri untuk memulai hidup yang baru, berkat-berkat-Nya akan menjadi luar biasa, dilimpahi sukacita, hidup dalam damai, hidup dalam keadaan yang menyenangkan, dan
perjalanan yang dituntun olehnya. Betapa pentingnya sebagai umat Allah, saya, ibu bapa dan saudara-saudara mendengar suara Tuhan dan berpegang pada perintah dan ketetapannya, seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu tertulis dan sesungguhnya dekat dengan kita yang dinamakan Alkitab. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Alkitab ini akan menjadi kehidupan bagi kita. Namun, Alkitab itu bukan sekedar dibawa ke dalam gedung gereja. Bukan sekedar kita miliki, bukan sekedar menjadi pajangan. Alkitab seringkali dianggap sebagai barang yang sakti dan diperlukan pada saat anggota keluarga kita sakit, pada saat seorang kerasukan setan, pada saat seorang berada di tengah-tengah kebimbangan. Namun, apakah hanya sekedar Alkitab ini ditunjukkan, ditempelkan pada bagian yang sakit, atau di dalam nama Yesus setan keluarlah dari tempat ini? Tentu bukan sekedar demikian. Firman itu menjadi hidup jika firman itu dibaca, firman itu direnungkan, firman itu dihayati. Alkitab menjadi hidup dan berfungsi jika kita mau terus-menerus membaca dan merenungkan, serta menerapkan di dalam hidup yang kita jalani. Memang menjadi pergumulan bagi kita saat ini, Ibu Bapak, dengan adanya media elektronik. Banyak anggota jemaat sekarang tidak lagi membawa Alkitab dalam bentuk fisik, karena bisa membawa melalui iPad, melalui BlackBerry, melalui handphone. Dan sangat susah untuk diketahui apakah dia pergi ke gereja atau pergi ke tempat pesta, karena yang dibawa masuk kantong. Secara sederhana pada masa lalu orang akan tahu jika ada orang memegang Alkitab, maka Alkitab yang dibawa itu juga sekaligus menjadi kesaksian bagi setiap orang yang melihatnya. Orang itu tentu adalah orang Kristen. Orang itu pergi ke gereja. Orang itu tentu diharapkan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan membawa Alkitab yang ditenteng dengan tangan sesungguhnya, menjadi berkat bagi orang lain. Apakah mereka orang yang juga percaya seperti kita, atau orang yang belum mengenal Tuhan? Namun yang jauh lebih penting bukan sekedar menenteng Alkitab, membaca, merenungkan, menghayati. Alkitab menjadi berguna karena kumpulan firman yang berisikan perintah dan ketetapannya yang ada tertulis dalam Alkitab ini dekat dengan kita. Dekat bukan letak di mana Alkitab itu ditempatkan, namun dekat sesuai dengan fungsi dan perannya. Menjadi dekat dengan mulut kita karena dibaca, dekat dengan hati kita karena direnungkan. Namun Ibu Bapak, melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang memang bukan menurut cara kita adalah pergumulan yang berat. Bukankah seperti bangsa Israel yang lebih suka memilih hidup menurut caranya sendiri? Ada kalanya juga kita tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan. Karena memang yang namanya teguran, yang namanya mengingatkan adalah menyakitkan. Menerima teguran berarti meninggalkan zona nyaman atas kenikmatan, atas rasa yang telah diupayakan dan dikerjakan menurut cara kita sendiri. Dari pengalaman kesaksian saudara-saudara kita di GKI Kebayoran Baru yang melayani di lapas dan salah satu di antaranya melayani di lapas narkoba. Mengapa sampai ada orang-orang terjerat dengan permasalahan narkoba?
Apakah mereka tidak tahu bahwa narkoba itu membahayakan? Bahkan pada malam kesaksian dan pujian beberapa bulan yang lalu, seorang yang bersaksi di tengah-tengah jemaat ini adalah seorang dokter yang dihukum karena menggunakan narkoba. Ia seorang dokter, ibu bapak. Ia orang yang tahu akan bahaya narkoba itu. Ia sadar ketika ia menggunakan ada bahaya yang mengancam dirinya. Bahaya yang merusak kehidupan dirinya. Bukan hanya kehidupan dirinya saja, ibu bapak. Namun juga ia menyadari siap untuk masuk bui. Mengapa ia lakukan? Apakah penghasilannya sebagai seorang dokter tidak mencukupi? Faktor ekonomi yang juga menentukan, karena dengan berbisnis narkoba menghasilkan keuntungan yang besar, menjadikan ia terjerat ke dalam kehidupan yang dianggap menyenangkan dan menguntungkan itu. Tidak hanya selesai di situ. Ketika ia dimasukkan ke dalam penjara pun, bisnis narkoba itu tetap dijalankan di tengah-tengah kehidupannya. Melepaskan diri dari jerat narkoba berarti berusaha untuk menahan rasa sakit dan menjadikan dirinya frustasi yang luar biasa. Narkoba yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu sama seperti dosa yang terus mengancam dan membahayakan kehidupan orang-orang yang berada di dalam dosa. Dosa itu dinikmati, dosa itu berkembang, dosa itu semakin besar. Besar atau kecilnya sama-sama tetap dosa. Namun yang terjadi, orang yang sudah hidup dalam dosa adalah orang yang sulit untuk lepas dari jerat yang menyengat dirinya. Keadaan itu merupakan gambaran sama seperti ketika kita dan bangsa Israel jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Yang lebih memilih cara sendiri, yang lebih memilih untuk bertindak di tengah-tengah kehidupan di dalam dosa. Berbalik kepada Tuhan, memulai hidup dengan Tuhan berarti berupaya untuk bertekad, menahan rasa sakit, frustasi yang terjadi di dalam dirinya, yang harus terus dipaksakan. Tekad yang demikian memang tidak mudah untuk dilepaskan. Jerat maut dalam hidup si pendosa. Diupayakan kesadaran dari dirinya. Namun juga adanya tanggapan akan kasih setia Allah. Akan apa yang Tuhan sapa. Firman-Nya dan upaya dari karya Allah itulah yang menjadikan kebenaran dihayati. Namun tentu butuh perjuangan dari setiap orang yang melakukannya. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak gagal. Namun firman Tuhan menyapa kita semua agar kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan sama seperti bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah, adalah orang-orang yang sesungguhnya dekat dengan Dia. Firman Tuhan dekat padamu untuk dilakukan. Bergantung dari kesadaran kita yang memiliki Alkitab, yang mempergunakan Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan untuk menjadi sumber inspirasi di tengah hidup yang dijalani. Apakah kita berpegang pada firman-Nya atau tidak? Ulangan 30 ayat yang ke-14 menegaskan kepada kita, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sesungguhnya menjadi dekat sekali dengan kita, dengan saya,
dengan saudara-saudari dan Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka damai sejahtera yang kita hayati, kita merasakan adanya pemeliharaan dan berkat Tuhan. Adanya Allah yang bertindak di dalam hidup kita. Allah yang berkarya dalam sejarah. Maka barang siapa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, yang berarti seluruh perasaan kita tercurah kepada Tuhan, hati kita tidak bercabang kepada yang lain, dengan segenap hati, hati yang tertuju kepada Allah, dengan segenap jiwa. Artinya seluruh hidup kita serahkan kepada Allah. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Dengan segenap jiwa. Yang berarti menjadikan setiap orang percaya rela menyadari tunduk di bawah kekuasaan Allah. Bukan bertindak menurut cara kita. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Perintah dan ketetapan itu akan menjadi hidup kalau kita mau melakukannya. Akan menjadi berkat bagi setiap orang yang hidup di dalam berkat itu sendiri. Jika kita mau berjuang dan mengupayakan apa yang terjadi. Sebagai orang percaya yang juga sekaligus menjadi bagian dari Jemaat GKI Kebayoran Baru. Pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2013. Apa yang menjadi momen kesaksian dan pelayanan kita tentu bukan hanya terjadi pada hari ini, bukan hanya terjadi pada setiap bulan Juli. Namun seluruh proses hidup yang kita jalani adalah bagian kesaksian yang kita jalankan. Apakah saya, ibu bapak dan saudara-saudara, sudah menjadikan firman Tuhan itu sumber hidup di tengah-tengah hidup yang kita lakukan? Tutur kata kita, sikap, perbuatan, atau justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak lagi melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Bulan kesaksian dan pelayanan ini mengingatkan bagaimana saya, ibu bapak dan saudara-saudara sebagai umat yang terlebih dahulu dipilih oleh Allah. Menularkan berita sukacita yang menghayati firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Ketika kita keluar dari tempat ini, bagaimana kita menyapa dengan kasih. Memberikan pengampunan kepada orang yang melukai diri kita. Kepada mereka yang menyakitkan kita. Yang mau kita sapa, yang mau kita tegur. Bukan perkara yang mudah untuk bisa mewujudkan semuanya itu. Butuh kesadaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan dari setiap orang yang mau bertindak. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dekat padamu untuk dilakukan. Menjadikan saya, ibu bapak dan saudara-saudara menyadari serta menghayati bahwa sesungguhnya firman Tuhan yang menjadi dasar hidup dan perilaku itu memampukan kita semua berjalan di tengah-tengah perjalanan untuk hari lalu, hari ini, hari yang akan datang dan seterusnya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang setia di tengah-tengah melakukan apa yang kita hayati. Dan menjadikan firman ini kita baca, kita renungkan, tumbuh berkembang. Seperti apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang akhirnya menyadari akan masa lalunya di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Dia juga mau memakai kita bukan karena kelebihan kita, namun karena kesediaan kita yang mau hidup di dalam kebenarannya. Amin.
Dalam kesempatan ini Paduan Suara Wilayah 8 akan menaikkan pujian How Great Thou Art, mengantarkan kepada kita untuk semakin menghayati firman Tuhan yang dekat pada kita untuk dilakukan.